وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan banyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang masih berkenan melimpahkan karunia serta rahmatnya, nikmat, karunia serta rahmatnya kepada kita semua, yang mana dengan sebab nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita masih diberikan izin, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan salah satu ibadah yang mulia, yaitu shaum Ramadan, dan juga masih bisa untuk melangkahkan kaki hadir di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita tidak kurang untuk memperbanyak puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berusaha untuk istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari menjelang iftar ini
Ustaz akan membawakan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajatin. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس النيام. رواه الطبراني في معجمه الأوسط وقال الألباني حديث حسن لغيره. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajatin. Tiga perkara yang membawa kebinasaan, tiga perkara yang membawa keselamatan, tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa, dan tiga perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang. Fa'ammal muhlikatu, adapun tiga perkara yang dapat membinasakan seorang hamba adalah yang pertama, syuhun muta', sifat tamak yang ditaati. Yang kedua adalah wahawa muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan seseorang yang takjub atau ujub dengan dirinya sendiri, terpesona oleh dirinya sendiri. Ini tiga apa? Tiga perkara yang dapat membawa kebinasaan. Adapun tiga perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba, yang pertama adalah al-adlu fil ghadabi war ridha. Dia berlaku adil baik dalam ucapan maupun perbuatan tatkala dalam kondisi apa? Marah, dan tatkala tidak dalam kondisi marah. Maksudnya apa? Ketika dia dalam kondisi marah, dia tidak mengucapkan ucapan yang
kotor ataupun kasar, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor ataupun kasar. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Dia berkesederhanaan atau berlaku sederhana, memiliki kesederhanaan fil faqri wal ghina, dalam kondisi kefakiran maupun dalam kondisi berkecukupan. Dia tetap hidup sederhana. Tidak apa, dalam bahasa sekarang, hidup dengan gaya yang hedon. Tidak hidup dengan gaya yang hedonisme, tidak. Sederhana dia dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi berkecukupan. Wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, dan dia merasa takut kepada Allah dalam kesendirian maupun dalam khalayak ramai. Ini 3 perkara yang dapat menghantarkan atau menyelamatkan seorang hamba. Wa thalatun kafarat, dan 3 perkara yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama adalah apa? Intidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah dia melakukan salat. Dia setelah melakukan salat, dia menunggu salat berikutnya, berharap untuk bisa melakukan salat berikutnya. Intidharu shalah ba'da shalah. Wa isbaghul wudu fi sabarat, dan menyempurnakan wudu dalam kondisi cuaca yang dingin. Dia menyempurnakan atau mau menyempurnakan wudu, sunah-sunahnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya disempurnakan semua. Dalam kondisi apa? Cuaca yang dingin, yang kebanyakan manusia enggan untuk melakukannya, betul tidak? Airnya dingin. Tapi dia apa? Mau bersabar untuk menyempurnakan wudu. Kemudian berikutnya, yang ketiga yang dapat menggugurkan dosa adalah wa naqlul aqdami ilal jama'at, dan melangkahkan kaki untuk menunaikan salat berjamaah. Jadi langkah antum dari asrama menuju masjid, dari kelas menuju masjid, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Oleh karena itu, antum niatkan, kita niatkan langkah kita dari rumah, dari asrama, dari kelas ke masjid untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang adalah, yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makanan. Wa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus bisa mempraktekkan ini. Ifsya'u as-salam, menyebarkan salam. Ketika kita berjumpa dengan kawan kita, ucapkan salam. Dengan asatidzah, ucapkan salam. Dengan para muwadhaf, pegawai, kita ucapkan salam. Dengan siapapun yang kita jumpai, kita ucapkan salam. Dan yang ketiga adalah wassalatu bil laili wan nasu an niyam, dan salat di malam hari tatkala manusia masih tidur terlelap. Salat tahajud, salat malam. Kalau di bulan Ramadan, salat tarawih. Itu adalah 3 hal yang membawa kebinasaan, 3 hal yang membawa keselamatan, 3 hal yang dapat menggugurkan dosa, dan 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang. Pembahasan kita akan fokus pada 3 hal yang dapat membinasakan seorang hamba. Yang pertama apa tadi?
Fasyuhun muta', sifat tamak yang ditaati. Wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang dimaksud dengan syuh adalah syiddatul hirsi 'ala syai'. Syiddatu madza al-hirsi 'ala syai'. Besarnya kemauan untuk mendapatkan sesuatu sampai dia berusaha mati-matian untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga apa? Menumbuhkan sifat tamak pada diri seseorang. Ini yang dinamakan dengan asyuh. Maka ketika telah tumbuh sikap tamak terhadap diri seorang hamba, ini akan apa? Mendorong dia untuk berlaku apa? Bakhil, pelit, kikir. Orang yang tamak itu akan menjadikan seorang hamba tersebut menjadi apa? Orang yang pribadi yang bakhil, yang kikir. Maka barang siapa yang pelit, kikir, maka bisa jadi dia telah menuruti ketamakan jiwanya. Dan orang yang tidak pelit, tidak kikir, maka dia terpelihara, terjaga dari sifat kikir, sifat tamak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Ada yang hafal? Surat Al-Hasyr ayat ke-9, bunyinya apa? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Apa artinya? Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang terpelihara, terjaga dari sifat tamak pada dirinya, yang ada pada dirinya, dia tidak menuruti sifat tamak tersebut, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-muflih. Jadi kalau ada santri namanya muflih, maka artinya apa? Dia orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya juga memperingatkan kita terkait dengan apa? Sifat ini. Sifat apa? Asyuh. Sifat tamak ini. Apa kata beliau? Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Amarahum bidzulmi fadzalamu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian sifat apa? Asyuh. Apa asyuh tadi? Tamak. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat tamak ini telah apa? Membinasakan umat-umat sebelum kalian. Amarahum bidzulmi fadzalamu. Sifat tamak ini akan memerintahkan seorang hamba untuk berbuat zalim, lantas mereka berbuat zalim. Fa amarahum bil qati'ati faqata'u.
sifat tamak ini juga apa? Akan memerintahkan seorang hamba untuk memutus silaturahim dengan kerabat, maka mereka pun memutus silaturahim. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan sifat tamak ini akan memerintahkan seorang hamba untuk apa? Melakukan kefajiran, perbuatan keji. Fafajaru, lantas mereka pun akan melakukannya. Jadi orang tamak apa? Bisa membinasakan. Bagaimana kok Ustaz, bagaimana ketamakan bisa memutus tali silaturahmi? Ini terjadi dalam apa? Dalam perkara urusan harta waris. Yang pernah belajar faraid. Sifat tamak yang ada pada seseorang itu bisa apa? Bisa memerintahkan atau mengajak dia untuk memutus tali silaturahmi dengan kerabat. Dia tamak untuk mendapatkan harta waris sehingga dia menghalangi ahli waris yang lain untuk mendapatkan haknya. Maka apa? Terjadilah qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahmi antara kerabat. Taib. Ini Rasul SAW memperingatkan kita apa? Untuk menjauhi sifat apa tadi? Tamak. Kemudian yang kedua, sifat tamak yang pertama, yang kedua apa tadi? Hawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Tidaklah seorang hamba tersesat di jalan kesesatan, di jalan kebinasaan, kecuali di sana ada peran dari hawa nafsu yang dominan. Hawa nafsu apa? Sangat berperan terhadap seorang hamba ketika dia mengikuti apa? Jalan kesesatan dan juga jalan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan dan memperingatkan kita untuk menjauhi dan tidak mentaati apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita taati tidak ada apa? Tidak ada habisnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat ke-26, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu ikuti apa? Hawa nafsu. Jika kamu mengikutinya, maka menjadikan kamu apa? Tersesat dari jalan Allah. Fayudilluka an sabilillah. Dan hawa nafsu juga bisa menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, innama summiyal hawa hawan li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Dinamakan dengan hawa nafsu karena dia dapat apa? Yahwi. Yahwi, apa yahwi? Menyeret, menarik seorang hamba ke dalam neraka.
Jika seorang hamba selalu mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya, dapat apa? Menarik dia ke dalam api neraka. Kemudian hawa nafsu ketika dituruti oleh seorang hamba, maka dia akan sulit untuk berlepas diri dari hawa nafsu tersebut. Jika seorang hamba selalu dengikuti apa yang dimau, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia akan sulit untuk berlepas diri darinya. Bahkan hawa nafsu tersebut bisa menguasai dirinya. Dia akan menjadi budak hawa nafsu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 43, Allah taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Ara'aita, apakah kamu mengetahui, man ittakhadha, orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Maksudnya apa dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Qala Qatadah, berkata Qatadah mengomentari ayat ini, huwallazi kullama hawa syai'an fa'alahu wa kullama ishtaha syai'an atahu la yahjizuhu an dzalika wara'un wala taqwa. Maksud dari ayat ini adalah orang yang setiap kali hawa nafsunya menginginkan sesuatu, dia akan lakukan, dia akan turuti. Wa kullama ishtaha syai'an atahu, dan setiap kali hawa nafsunya menghendaki untuk mendapatkan sesuatu, dia datangkan sesuatu tersebut. La yuhjizuhu an dzalika wara'un. Maka sifat wara' dan juga ketakwaan yang ada pada dirinya tidak dapat membendung hawa nafsunya. Jadi ini adalah penjelasan dari Qatadah terkait dengan ayat yang tadi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang selalu mengikuti dan menuruti apa kemauan hawa nafsunya. Segala kemauan, segala keinginan yang ada pada dirinya, yang diinginkan oleh hawa nafsunya, diikutin. Qala Ibnu Katsir, kemudian berkata Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang tadi juga, ay mahma istahsana min syai'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinuhu wa madhabuhu. Yaitu orang yang setiap kali dia menganggap itu adalah baik, dan setiap kali apa yang dilihat oleh hawa nafsunya adalah baik, maka dia jadikan sebagai agamanya, dan dia jadikan sebagai pedoman hidupnya. Jadi agamanya hawa nafsu, dan pedoman hidupnya hawa nafsu. Jadi apa yang dilihat oleh hawa nafsu itu sebagai hal yang baik, dia lakukan. Apa yang dianggap hawa nafsunya sebagai hal yang buruk, dia tinggalkan. Jadi tolak ukurnya hawa nafsu. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga tadi? Yang pertama syuhun muta'un, sifat tamak yang ditaati. Yang kedua hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga tadi?
I'jabul mar'i binafsihi. Seseorang yang takjub, yang ujub, yang terpesona terhadap dirinya. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Qurtubi, wa i'jabul mar'i binafsihi huwa mulahadhatun laha bi'ainil kamal ma'an nisyani li ni'matillah. Yang dimaksud dengan i'jabul mar'i binafsihi, seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri, terpesona dengan dirinya sendiri, maksudnya adalah ketika seseorang memperhatikan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang sempurna, bi'ainil kamal, dengan kesempurnaan, saya adalah pribadi yang sempurna. Ma'an nisyan, tapi dia lupa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan dari kebaikan, dari keutamaan adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anggap itu adalah keutamaan yang dia dapatkan dikarenakan apa? Kecerdasan yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Hal ini pernah terjadi di siapa? Ada yang pernah? Ada yang ingat? Umat-umat yang terdahulu, Allah berikan kepada dia keutamaan harta yang berlimpah. Qarun, ya, terjadi terhadap Qarun. Ketika Allah berikan kepada Qarun harta yang berlimpah, kenikmatan berupa harta yang sampai digambarkan apa? Kunci brangasnya saking besarnya itu hanya kuat diangkat oleh berapa orang? 7 orang yang badannya besar, yang kuat. 7 orang yang sering nge-gym. Nah, kalau bahasa kitanya, kalau orang nggak pernah nge-gym nggak bisa ngangkat ini kunci ini. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan saking besarnya, saking banyaknya harta yang dimiliki Qarun. Kunci brangasnya itu nggak bisa diangkat seorang, nggak bisa, harus diangkat berapa? 7 orang yang kuat, yang suka nge-gym kalau bahasa kitanya sekarang. Kalau tukang tidur, ini susah ini ngangkatnya. Kemudian apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini berdasarkan apa? Pengetahuan yang aku miliki, kemampuan yang aku miliki. Saya dapat harta yang berlimpah itu karena kecerdasan otakku, karena kemampuanku, dan karena apa? Luasnya jaringanku. Dia lupa bahwa apa? Apa yang dia telah dapatkan dari mana? Adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa hukumannya? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami apa? Tenggelamkan Qarun wa bidarihi, dan juga rumahnya ke dalam apa? Ke dalam bumi. Sehingga dikatakan sekarang kalau kita nemu harta di kedalaman tanah dinamakan harta apa? Harta karun. Padahal nggak tahu itu harta milik Qarun atau bukan. Ini menjadi apa? Menjadi permisalan. Dan sifat ujub seseorang pada dirinya ini juga sifat yang bahaya. Contohnya,
ketika kita sholat malam, bangun untuk sholat malam, ketika sifat ujub itu menghampiri kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita? Alhamdulillah, malam ini ana sih bisa bangun sholat malam. Nggak tahu fulan mah masih molor, mungkin masih tidur di kamar. Ini apa? Sifat ujub. Dia merasa apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Qala Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa min afatil ujubi annahu yahjibu 'anit taufiqi wat ta'yid min Allah. Dan dari penyakit ujub dapat apa? Menghalangi seseorang dari taufik, petunjuk Allah, dan juga ta'yid, pertolongan Allah. Fa innal mu'jib mahdzulun, maka sesungguhnya orang yang ujub terhadap dirinya, dia mahdzul. Apa mahdzul? Hina. Fa idzan qata'a 'anil 'abdi at-ta'yid wat tawfiq fama asra'a ma yahlik. Maka jika petunjuk Allah dan juga pertolongan Allah terputus dari seorang hamba, maka hamba tersebut akan apa? Binasa dengan cepat. Antum bayangkan, ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ketika kita sudah tidak dapat pertolongan dari Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan binasa dengan cepat, binasa dengan segera. Kemudian ulama yang lain juga mengingatkan kita tentang ujub. Qala al-Mutarrif bin Abdullah, berkata Mutarrif bin Abdullah, la in abitu naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban atau mu'jaban. Hendaknya aku tidur di malam hari, kemudian menyesal di pagi hari. Kenapa menyesal? Karena tidak bangun untuk sholat malam. Dia menyesal. Kata beliau, saya tidur di malam hari, kemudian ketika bangun saya menyesal karena tidak sholat malam. Itu lebih aku sukai daripada aku bangun pada malam hari untuk sholat malam, dan di pagi hari saya apa? Ujub. Saya mah tadi malam sholat tarawih, fulan mah nggak tahu sholat tarawih enggak, boro-boro kayaknya. Ujub. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Mending tidur di malam hari, tidak sholat malam, atau kondisi yang pertama tadi lebih disukai daripada kondisi yang kedua, sholat malam tapi apa paginya muncul sifat ujub. Tapi insya Allah kita berusaha untuk apa? Malamnya sholat malam, tapi paginya kita terhindar dari, memohon kepada Allah untuk terhindar dari sifat apa? Ujub. Kemudian Ibnu Umar tatkala melihat seseorang yang berjalan dengan gaya jalan yang sombong, ditegur oleh Ibnu Umar. Apa kata beliau? Ya Abdullah, hadhihi misyatun yabghudhuha Allah. Wahai hamba Allah, cara jalan seperti ini adalah cara jalan yang dimurkai Allah. Kemudian apa kata orang tersebut? Faltafata ilaihi, orang tersebut melirik kepada Abdullah Ibnu Umar.
Kemudian berkata, "Ala ta'rifuni?" Kamu tahu siapa aku? Kata orang tersebut. Qala, kemudian dijawab oleh Ibnu Umar, "Bala, tentu. A'rifuka, saya tahu kamu. Awwaluka nutfatun madhirah, wa akhiruka jifatun qadirah, wa anta baina dzalika tahmilul kharah." Saya tahu siapa kamu. Kamu itu awalnya dari nutfah, dari mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadirah, dan ketika kamu mati nanti sebagai bangkai yang menjijikkan. Wa anta baina dzalika tahmilul khara'ah, dan kamu antara atau ketika hidup membawa apa? Kotoran. Jadi jangan sombong. Nah, ini adalah teguran dari Ibnu Umar terhadap seseorang yang beliau lihat berjalan dengan jalan yang sombong. Taib. Itu adalah 3 hal yang dapat membawakan atau menghantarkan kepada atau menghantarkan seorang hamba kepada kebinasaan. Semoga kita bisa memperhatikan serta berusaha untuk menjauhi 3 sifat tersebut. Yang pertama apa tadi? Syuhun muta', sifat tamak yang ditaati. Yang kedua apa? Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga apa? I'jabul mar'i bi nafsihi, sifat ujub yang ada pada diri seseorang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri muhadarah pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.